Baik, tema yang diberikan oleh panitia sebenarnya tentang resep makanan enteral ataupun blenderized di rumah sakit. Jadi memang kami di rumah sakit otak itu hampir 50%, bahkan sekarang menuju ke 60% penggunaan makanan cair rumah sakit, baik itu blenderized maupun komersial, kita berikan kepada pasien. Jadi kalau mungkin di rumah sakit lain lebih banyak makanan biasanya, kalau di kita lebih banyak makanan cairnya. Jadi hampir setiap bulan kita juga berkutat dengan kendali mutu, terutama tadi yang mungkin sudah dipaparkan oleh Bu Leni tentang E. coli, coliform, dan lain sebagainya tentang makanan cair, karena memang personal hygiene juga harus kita pantau. Dan itu memang permasalahan kami dari 2014 sampai 2020, waktu pertama kali Rumah Sakit Otak berdiri. Jadi memang hampir setiap bulan kami diskusi dengan PPI, jadi Komite PPI Rumah Sakit, bagaimana untuk mengatasi dari masalah mikrobiologi yang ada pada makanan cair yang kami produksi di rumah sakit. Oke, mungkin ini note-nya ya, karena nanti pada paparan saya ada beberapa produk komersial sebagai pembanding. Dari awal Respon tidak mengendorse produk atau merek tertentu, tujuannya hanya untuk edukasi atau pembelajaran dari karakteristik produk sebagai pembanding dari produk yang kita hasilkan di rumah sakit. Ini enteral, jadi apa sih makanan enteral itu? Makanan yang diberikan pada pasien yang tidak dapat memenuhi kebutuhan gizinya melalui rute oral. Jadi diberikannya melalui rute NGT ataupun cicunum, baik secara manual melalui pompa mesin. Terutama pada pasien-pasien COVID, sekarang kan memang disarankan penggunaannya menggunakan NGT dibandingkan dengan makanan peroral. Jadi kita memang harus berinovasi bagaimana untuk memproduksi makanan enteral ini, tetapi tidak memberatkan kondisi pasien. Nah, ini syaratnya tadi mungkin Bu Leni juga sudah menjelaskan tentang osmolaritas, kemudian viskositas, kemudian osmolaritasnya sendiri. Jadi di RS1 memang uji osmolaritas itu kita bekerja sama dengan IPB. Jadi memang ada beberapa penelitian yang kita lakukan, dan saat ini ada satu penelitian yang masih berjalan, yang sudah selesai satu, tinggal uji klinis. Jadi memang kalau secara produk memang sudah selesai, tapi secara ujinya belum. Nah, kita lakukan uji klinis kepada pasien-pasien, dan kita sekarang sedang mempersiapkan untuk uji etiknya. Nah, ini rata-rata memang untuk formula enteral produk rumah sakit yang kita buat sendiri. Jadi istilahnya kalau home enteral nutrition ya, itu kita rata-rata memang osmolaritasnya maksimal, jadi ada di 500 miliosmol. Kemudian memiliki kepadatan kalori yang tinggi, 1 kalori per cc, dan saat ini kita untuk formula rumah sakit yang kita buat bisa sampai 1,4 kilokalori per cc. Kemudian kandungan gizi seimbang tentunya disesuaikan dengan kondisi pasien. Karena gini, waktu saya belajar tentang formula home enteral nutrition ya istilahnya ya, jadi tentang home enteral nutrition ini atau BTF, jadi blenderized to feeding. Nah, kalau di luar negeri itu memang sudah ada standarnya, kemudian nanti tinggal menyesuaikan dengan kondisi pasiennya. Misalkan pasien anak, dia butuh 1.200 kalori, kemudian dia misalkan alergi telur, ikan, susu. Nah, itu nanti akan disesuaikan komposisinya. Tetapi untuk porsinya, jadi komponennya akan disesuaikan, tetapi porsinya sudah distandarkan. Jadi misalkan nanti saya jelaskan bagaimana cara membuat matriksnya. Jadi matriks untuk membuat komposisi bahan makanan dan nilai gizinya serta osmolaritasnya.
Kemudian memiliki osmolaritas yang sama dengan osmolaritas cairan tubuh, ini tentunya sama dengan darah ya. Kemudian mudah serap. Nah, ini jenis formula enteral yang ada di kami di Rumah Sakit Otak. Jadi ada formula rumah sakit yang memang kita buat sendiri, kemudian ada formula komersial dan kombinasi atau mix formula. Karena memang kita instalasi gizi itu 24 jam, jadi beroperasionalnya 24 jam di Rumah Sakit Otak. Kemudian pemberian formula rumah sakit ini hanya sampai dengan pemberian jam 10 malam, kecuali untuk pasien-pasien yang memang dia tidak bisa menerima makanan cair dengan basic susu. Jadi akan kita berikan jamnya akan kita sesuaikan dengan jam operasional pembuatan makanan cair di instalasi gizi. Jadi memang pemberian sampai jam 10 untuk yang formula rumah sakit. Kemudian apabila ada pemberian misalkan jam 2 pagi untuk beberapa pasien yang memang membutuhkan 6 kali atau 8 kali pemberian karena memang delay di lambungnya lama. Jadi kita tingkatkan frekuensinya dengan menurunkan volume. Nah, kita akan tambah dengan formula komersial. Nah, itu yang dimaksud dengan kombinasi mix formula. Jadi misalkan 8 kali, 6 kalinya formula rumah sakit, 2 kalinya formula komersial. Tetapi saat ini memang kami sedang berupaya untuk menyamakan dengan di Jepang. Jadi memang pemberian untuk pasien, terutama neurologi, pasien stroke itu frekuensinya kita kurangi. Jadi memang yang terutama yang bolus, jadi akan kita berikan 4 kali frekuensi pemberian. Jadi tidak banyak karena nanti berhubungan juga dengan pemberian obat, kemudian dari perawatnya, oral hygiene dari perawat juga. Nah, itu yang akan kita sesuaikan. Nah, ini jenis makanan enteral, jadi ada blender rice, digunakan untuk pasien intoleransi terhadap formula enteral semi sintetik, terdiri dari makanan biasa yang dimodifikasi. Mungkin Bapak Ibu peserta dan teman-teman semua bisa membuka YouTube-nya Aspen. Jadi di sana juga sudah ada tentang blender rice. Bisa dibuka, itu banyak sekali. Mereka membuat kajian dan mereka sudah menerapkan untuk pasien critical ill. Kemudian yang kedua adalah formula polimerik yang kita biasa buat di rumah sakit. Biasa disebut dengan formula standar. Contohnya ada formula rumah sakit, kemudian mungkin Ensure yang dipakai di beberapa instalasi gizi, Nutrien Optimum, Entramix, dan lain sebagainya. Kemudian tinggi kalori, di sini tinggi kalori itu dengan kandungan 1 cc 1,5 ataupun lebih. Jadi beberapa memang pasien membutuhkan energi yang lebih, zat gizi yang lebih, tetapi dia ada restriksi cairan. Jadi memang kita batasi pemberiannya. Misal jatah untuk makanan enteral hanya 1000 mili seperti itu, sedangkan dia kebutuhannya 2000 kilokalori. Maka akhirnya kita akan membuat formula yang sesuai untuk kebutuhan pasien 2000 kalori, tetapi cairannya hanya 1000 mili. Nah, itu contohnya kita formula rumah sakit tadi di respon. Saat ini untuk formula rumah sakit hanya bisa membuat sampai 1,4 ketika blender rice. Tetapi ketika kita menggunakan formula komersial itu bisa sampai 1,75, bahkan yang untuk supportan itu bisa sampai 2. Kemudian elemental terdiri dari asam amino, glukosa. Nah, ini yang kita susah membuatnya. Kemarin kita sharing dengan beberapa institusi pendidikan. Bisa nggak kami yang dari rumah sakit ini dibantu untuk membuat formula elemental dan semi elemental? Karena terus terang memang pasien butuh, tetapi di era CKN ini harga dari formula ini mahal banget. Tidak semua rumah sakit mungkin bisa approval seperti di rumah sakit kami, bahkan sampai formula yang harganya per 200 gram 500.000 kita masih berikan kepada pasien kelas 3. Kenapa? Karena memang pasiennya butuh dan memang kondisinya memang perburukan. Jadi alhamdulillahnya keuangan rumah sakit atau anggaran rumah sakit kami masih bisa membackup untuk formula, terutama formula semi elemental dan formula elemental tersebut.
Kemudian spesialis ini tergantung penyakitnya. Kalau misalkan stroke ya di sana ada peptide brand dan lain sebagainya. Tetapi kami juga formula rumah sakit DM, kemudian yang cair non susu itu juga kita bisa gunakan untuk pasien stroke, DM dan lain sebagainya. Kemudian untuk pasien gagal ginjal juga kita bisa buat formula rumah sakitnya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah metabolik. Ini juga tantangan bagi kami, terutama kami dibantu banget dengan kemarin mahasiswa dietitian dari Poltekkes Bandung untuk membuat formula khusus epilepsi yang ketogenik, karena memang kami menjadi center epilepsi nasional. Dan memang di situ berbandingan 1:1, 1:2, 1:3, dan 1:4 kami di rumah sakit memang sedang mengembangkan formula makanan cair untuk kondisi tersebut. Selama ini kami masih membuat sampai 1:3, kemudian juga ditambah dengan formula komersial ketokal ini. Jadi memang apalagi pasien statusnya kejang, epileptikus, refraktor, jadi memang sangat membutuhkan formula ketogenik, dan itu memang untuk pasien anak terutama. Nah itu kondisi di kami. Nah ini latar belakang kenapa sih kita menggunakan formula buatan rumah sakit. Yang pertama adalah pasien di respon lebih dari 50% membutuhkan formula enteral tadi. Kemudian sebagian besar formula enteral komersial menggunakan bahan utama susu sapi, kecuali beberapa produk dengan bahan utama kedelai atau kacang hijau. Kemudian kita ikuti pola makan dari masyarakat di Indonesia, jarang mengkonsumsi susu ya, seminggu sekali mungkin kita minum, itu pun kadang. Ada memang yang suka banget susu, jadi setiap hari minum susu, iya, tapi itu jarang banget, hanya berapa persen dari penduduk Indonesia. Kemudian ketika misalkan dia membutuhkan makanan cair atau memang rutenya via NGT misalkan seperti itu, ketika kita berikan dengan basic susu itu sudah langsung timbul intoleransi seperti diare, distensi abdomen, kemudian dismotilitas usus dan lain sebagainya. Jelas saat itu juga kita langsung hentikan formula NGT-nya. Makanya meskipun pasiennya di ICU, tetap kita tanyakan ke keluarga pola makannya seperti apa untuk pasien yang ada pendamping ya. Tetapi kalau pasien yang masuk ke ICU dengan tanpa pendamping, misalkan Mr. X seperti itu, nah itu juga yang susah. Akhirnya langsung kita berikan terapi untuk formula non susu. Kemudian nah ini tantangan juga untuk instalasi gizi di rumah sakit di Indonesia. Di era JKN biaya formula komersial cukup mahal, jadi perlu disiasati dengan formula enteral rumah sakit, tentunya dengan densitas kalori dan kandungan zat gizi yang setara dan sesuai kebutuhan pasien. Jadi memang kita balikin lagi ke instalasi gizinya, mampu nggak memproduksi formula rumah sakit, ada nggak tenaganya, ruangannya sesuai nggak, di kultur nggak jaringan ruangannya, kultur udaranya ada nggak, kemudian suhu ruangannya berapa untuk produksi makanan cair, kemudian kelembapannya diukur nggak, dipantau nggak, berapa kali sehari dipantau suhu, kemudian kelembapan udara, kemudian kultur udaranya hasilnya seperti apa. Karena pengalaman di kami adanya E. coli, kemudian coliform itu bukan hanya dari bahan makanan tetapi juga dari kultur udara. Kemudian buka tutupnya ruangan itu seperti apa, kapan dibuka, kapan ditutup, kemudian APD-nya seperti apa, personal hygiene-nya seperti apa, banyak. Dan itu memang persyaratan untuk kita membuat makanan cair di rumah sakit agar secara mikrobiologinya bisa kita kendalikan. Dan kalau di kami memang setiap bulan kita lakukan sampling untuk uji mikrobiologi makanan cair, karena memang rata-rata kan makanan cair yang kita produksi. Kemudian kita juga melakukan uji kualitatif, jadi menggunakan reagen, ada memang reagennya dan itu dijual bebas untuk coliform, jadi untuk cek coliform. Jadi misalkan habis produksi langsung kita cek coliformnya ada atau tidak. Jadi hanya plus sama minus saja. Jadi positif ataupun negatif saja karena uji kualitatif. Karena kalau kita setiap hari melakukan uji mikrobiologi secara kuantitatif,
biayanya tidak ada. Jadi memang untuk kendali mutunya kita memang ada reagen yang kita pakai terutama untuk melihat adanya H2S. Jadi apakah di situ memang ada E. coli ataupun tidak yang memproduksi H2S. Kemudian blenderized to feeding, jadi di sini ada blenderized buatan rumah sakit dan blenderized komersial. Terus terang di Indonesia sudah masuk dari tahun kemarin untuk blenderized komersial dan itu produknya Otsuka, jadi ada blendera. Memang pertama kali kami memakai formula tersebut, jadi blenderized komersial itu karena memang tadi berkaitan dengan viskositas. Jadi untuk NGT yang memang selangnya kecil, misalkan 14. Nah, itu kan pasien stroke di kita ada rutenya banyak, rute makannya. Misalkan begini, dia makanan padat bisa via per oral, tetapi untuk makanan cair sebagai tambahan atau memang dia tidak maksimal di makanan padatnya, itu NGT masih terpasang, tetapi dengan selang NGT yang FR-nya kecil. Nah, itu kita tambahkan dengan blenderized komersial waktu itu, karena memang kita butuh dengan formula tersebut. Dia bentuknya sudah susu saset bubuk gitu, jadi itu juga bisa kita berikan untuk pasien yang memang diberikan jam 2 pagi. Kemudian ini yang di kita 50% dari total makanan pasien direspon menggunakan formula enteral. 70% dari 50% itu 70%-nya menggunakan formula buatan rumah sakit. Jadi hanya 30% kami yang komersial. Kenapa? Karena tadi kendali biaya. Kemudian ini total porsi per tahun. Jadi ini data 2019, data 2020 belum, nanti Desember akhir berapa data porsinya yang kita berikan ke pasien untuk makanan cair. Ini roadmap penelitian enteral di Respon. Jadi kami memang penelitian dari tahun 2015. Waktu itu penelitian formal rumah sakit basic susu dan non susu. Karena memang pasien pulang di kita itu sebagian masih menggunakan NGT. Jadi pulang dengan edukasi dia cair. Jadi memang nantinya kalau misalkan pasien butuh home care juga kita akan layani. Nah, kemudian 2016 penelitian formula rumah sakit whey protein. Nah, ini yang tadi yang elemental. Kemudian 2017 penelitian blenderized, 2018 penelitian standar biaya makanan cair, 2019-nya penelitian densitas kalori makanan cair, dan 2020 osmolaritas makanan cair rumah sakit. Ini untuk yang formula makanan cair tambahan. Jadi yang bukan formula cair yang dari 2015 baru dicek 2020 untuk osmolaritasnya tidak. Kita langsung cek 2015 itu osmolaritasnya juga. Ini yang 2020 itu untuk yang resep tambahan. Jadi yang formula yang kita produksi di tahun 2020 yang free lactose, kemudian low lactose, itu yang kita uji osmolaritasnya. Nah, ini alat-alatnya. Jadi blender, kemudian karena dietitian biasanya lupa ketika edukasi udah berbusa-busa, pasiennya memahami, tetapi ketika misalkan di rumah ternyata dia nggak punya blender gitu kan ya. Jadi kita mengajarkan pasien edukasi makanan cair sebelum pulang, membuat makanan cairnya menggunakan blender dan lain sebagainya, bla 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 bla. Ternyata pasiennya tidak memiliki blender di rumah. Nah, itu juga yang kita kesulitan ketika misalkan pasien pulang dengan NGT, kita edukasi makanan cair, blenderized, dan secara ekonomi tidak mampu, tetapi dia juga tidak punya blender. Nah, itu juga yang kesulitan. Akhirnya kita akan, kalau kayak gitu, langkah terakhir adalah memang kita laporkan ke donasi. Jadi nanti akan kita kirimkan dari tim donasi bagaimana untuk tetap pemberian makanan cair pasien tersebut di rumah. Karena memang blender aja dia nggak ada gitu, apalagi kulkas. Jadi itu untuk edukasinya. Kemudian ini contoh formula makanan cair di kami. Jadi ada diet cair, ini biasa yang standar formula, polimerik tadi, kemudian diet cair non susu, kemudian diet cair soya, kemudian diet cair DM,
Kemudian ini blender rice. Nah, beberapa memang blender rice itu kesulitannya tadi memang kalau diberikannya itu jamnya memang kita kirim ke misalkan ke stroke work, jadi ke lantai stroke. Nah, di situ memang 2 wings untuk lantai stroke. Nah, dikirim misalkan dari instalasi gizi itu jam 9.30. Harusnya kan diberikan jam 10. Ternyata karena kondisi di ruangan juga pasien misalkan ada sesak nafas dan lain sebagainya, diberikannya jam 11 misalkan untuk formula makanan cair terutama blender rice tersebut. Nah, itu kekentalannya juga berubah, jadi berbeda dengan kekentalan yang kita kirim jam 9.30 tadi. Nah, itu harus menjadi perhatian dan kita harus labeling di situ formula ini bisa digunakan jamnya expired, kita nulisnya expirednya jam berapa. Jadi layak digunakan jam berapa sampai jam berapa, ataupun layak digunakan jam sekian, atau tidak layak digunakan maksimal jam sekian gitu. Jadi kita memang berikan seperti itu. Kemudian nanti dietitian yang ada di ruangan, yang manajemen bangsalnya itu dia supervisi. Jadi kenapa makanan cairnya belum dikasih ke pasiennya seperti itu, supervisi ke perawatnya, karena kalau di RS1 memang total care ya, jadi hampir semuanya itu diberikan oleh perawat, bukan keluarga pasien, karena prinsipnya memang untuk pasien, terutama pasien stroke, kita total care, bahkan sampai mengganti pampers saja itu perawat. Jadi seperti itu, karena memang belum mulai diajari untuk pasien mandiri, kecuali kalau pasien memang sudah mau di discharge planning, baru kita ajarkan untuk pemberian makanan cairnya sendiri dengan diawasi oleh perawat ataupun dietitian. Nah, ini untuk resep makanan cair blender rice. Terus terang memang kalau untuk resep makanan cair blender rice itu banyak banget, dan bisa mungkin Bapak Ibu nanti buka di realfood.com, di situ juga ada, kemudian di Oleh Foundation, kemudian di AND juga ada, karena memang di Aspen juga ada. Jadi untuk beberapa produk blender rice yang bisa dibuat. Nah, ini formula rumah sakit kita dengan susu, ini standar biasa, jadi mungkin maizena, nah ini yang menyebabkan nanti itu endapan. Kemudian telur ayam, minyak jagung kita bisa ganti dengan minyak kelapa, kemudian susu full cream, air, ini untuk 1500 kalori ya, 1500 cc, kemudian perasan jeruk manis, biasanya juga kita ganti dengan sari melon, jadi karena melon juga kandungan kaliumnya cukup tinggi, karena memang kebutuhan dari pasien kami untuk kebutuhan kalium, terutama pasien-pasien hipokalemik. Nah, di sini memang tadi betul yang dikatakan Bu Leni tentang cangkang telur. Jadi di kami kejadian itu dari 2015 memang kalau misalkan tidak kita awasi benar-benar itu tenaga pemasak yang ada di ruang susu, itu cangkang telurnya itu bisa masuk satu, ataupun telurnya itu tidak dicuci dulu gitu kan ya. Maksudnya begini, dia pas penerimaan telur itu sudah dicuci, masuk ke refri, kemudian ketika di ruang susu itu tidak dicuci lagi. Jadi memang 2 kali pencucian harusnya. Nah, ketika kita sudah treatment seperti itu, nah itu alhamdulillahnya kandungan E. coli kita negatif. Jadi kita waktu itu benar-benar sampai dengan PP itu apa ya penyebabnya, kita ikuti step by step pembuatan makanan enteral ini, terutama blender rice, kenapa masih terdeteksi adanya E. coli seperti itu. Jadi alhamdulillahnya prosesnya memang 2 kali pencucian. Jadi pas telur diterima oleh tim penerima itu dicuci, kemudian kan bersih kan memang syaratnya untuk bahan makanan yang sampai di instalasi gizi, karena di kontraknya juga bahan makanannya bersih, terutama telur, kemudian masuk ke refri, kemudian ketika di ruang susu dicuci lagi. Nah itu, jadi tidak langsung dipecah di wadah seperti itu, tetapi dicuci lagi. Nah 2 kali pencucian. Kemudian untuk gula pasir kita juga dari 2014 sudah menggunakan maltodextrin, nanti bisa diotak-atik dengan maltodextrinnya. Jadi memang waktu itu sempat maltodextrin tidak bisa masuk ke Jakarta tahun 2015 dan kami kesulitan dengan maltodextrin, tetapi
Setelah itu alhamdulillah untuk maltodextrin kita bisa beli lagi, jadi bisa masuk ke Indonesia. Ini cara pembuatannya, jadi ini bahan-bahannya ya. Jadi ini bahan-bahan yang tadi dibutuhkan. Kemudian ini sebenarnya ini adalah slide untuk edukasi ke pasien yang akan pulang dengan makanan cair. Kemudian contoh takarannya, kemudian ini langkah pembuatannya. Jadi ini ditakar dulu semuanya, kemudian tambahkan 250 cc air dan blender sampai rata. Nah ini ditambahkan minyak jagung, adonan, kemudian matikan api dan tambahkan air perasan jeruk, kemudian diaduk rata. Terus terang penelitian kami terakhir dengan IPB kemarin, kemudian dengan Prof. Evi, waktu untuk pemasakan memang waktu untuk proses di sini yang kita panaskan di atas api itu menentukan juga viskositas dari formula makanan enteral tersebut. Karena ketika misalkan waktunya harusnya 2 menit gitu, ketika kita agak tambahkan menjadi 3 menit, itu juga akan berpengaruh. Misalkan untuk formula 1500 kalori, kita akan buat misalkan 50 liter makanan cair. Nah, itu waktunya juga harus disesuaikan. Jadi tidak bisa ketika misalkan langsung dikalikan begitu. Ketika misalkan membuat 1 liter itu 2 menit, ketika misalkan membuat 50 liter itu 50 kali 2 gitu, tidak langsung seperti itu. Jadi memang kita harus menyesuaikan juga pembuatan makanan cair dengan satuan porsi ataupun pembuatan makanan cair dalam jumlah besar di instalasi gizi. Jadi itu menentukan juga. Makanya kita terus melakukan penelitian untuk makanan cair ini. Tidak serta-merta ketika misalkan pasien bertambah, kita harus produksi 75 liter misalkan sekali produksi untuk makanan cair susu. Nah, itu kita juga harus menyesuaikan waktunya. Tidak langsung dikalikan 2 kali 50 menit gitu kan. Tidak. Jadi kita memang lakukan uji coba, penelitian, apakah memang waktunya sesuai dan itu tidak timbul endapan ketika diangkat. Nah, ini langkah keempatnya disaring. Karena memang ketika akan dimasukkan ke botol makanan cair itu tidak boleh ada gelembung seharusnya. Nah, nanti perawatnya ketika di ruangan juga diedukasi jangan sampai ada gelembung ketika memasukkan ke selang NGT. Nah, ini blender sous vide yang ada di kita. Sebenarnya sih untuk yang putih telur ini bisa kita poach aja, tetapi karena tadi beberapa kali memang E. coli masih terdeteksi, jadi kita melakukan pemasakan terhadap putih telur tersebut. Jadi ini bahannya memang apel 1 buah, kemudian wortel, kemudian bayam, putih telur, kemudian susu skim dan minyak kelapa. Nah, ini yang kita buat, kemudian ini produknya jadinya. Nah, ini kandungannya 15 gram, kemudian 39, lemaknya 4 karena memang kita pakai susu skim dan tidak ada kuning telur di situ. Kemudian natriumnya dan kaliumnya. Nah, ini preparationnya 15 menit, waktu pemasakannya 2 menit dan servingnya 1 menit. Kemudian ini perbandingan, kita bandingkan dengan Blendera yang produk Blenderize komersial tadi. Jadi kalau energinya sama, 1 cc 1 kalori. Karbohidratnya kita lebih tinggi 4 gram, kemudian proteinnya jelas kita lebih tinggi karena menggunakan putih telur juga. Kemudian lemaknya kita lebih rendah, natriumnya kita lebih tinggi, dan kaliumnya kita juga lebih tinggi. Jadi pada beberapa kasus memang pasien stroke itu dia hiponatremik, jadi kita tidak perlu tambahkan kapsul garam kalau misalkan kita menggunakan produk ini. Nah, ini yang saya ceritakan tadi tentang membuat matriks. Jadi langkah pengembangan formula enteral rumah sakit. Sebenarnya sih kami di rumah sakit sangat-sangat berharap kerjasama dengan institusi pendidikan yang memang sudah mematenkan atau sudah melakukan penelitian dan kita bisa adopt untuk makanan cair tersebut. Karena terus terang kalau mengadakan ahli gizi rumah sakit untuk penelitian
mungkin setahun sekali. Karena waktu juga di pelayanan juga terus terang apalagi dengan masa pandemi begini, kita tahun ini terus terang di Respon di target 2 penelitian, tetapi baru selesai 1 penelitian dan ini sudah bulan November instalasi gizi kami. Jadi kita harus ngejar memang untuk 2 penelitian itu Desember sudah harus selesai, karena itu salah satu KPI, Key Performa Indikator di instalasi gizi Rumah Sakit Otak. Jadi karena memang pelayanan ke gizi ke pasiennya itu memang luar biasa di masa pandemi ini, jadi penelitiannya terbengkalai gitu, hanya baru selesai 1. Nah ini buat matriksnya, jadi pertama dibuat matriks dulu, standar yang mau dibuat berapa kalori energinya, 1000, 1200, 1400, 1600, kemudian cantumkan di situ bahannya apa saja, misalkan buah, sayur, protein hewani, susu, nasi, minyak kelapa, garam misalkan. Nah ini yang akan kita buat. Kenapa sih garam harus ada? Enggak sih, enggak harus ada. Mungkin rumah sakit yang pasiennya tidak hiponatremi ya nggak membutuhkan gitu. Nah kemudian ini akan dibuat nanti gold standarnya yang mana. Kemudian nanti dikembangkan. Nah baru dikembangkan. Kembangkan dulu, cara gampangnya adalah kembangkan dulu dari perhitungan nilai gizi, sama seperti tadi yang dibilang Bu Leni. Nah, kemudian presentasi dan diskusi dengan tim, nanti airnya berapa dan lain sebagainya di situ. Kemudian uji coba resep. Nah, di uji coba resep inilah kita akan tahu bahwa viskositasnya inilah, ini nggak bisa masuk ke selang NGT, kemudian ini harus diotak-atik lagi gitu kan, mana variabel bahan yang tetap gramasinya, mana yang akan di replikasi ataupun akan dinaikkan, jadi volumenya untuk setiap kenaikan kalori. Kemudian terakhir uji laboratorium, baik osmolaritas, viskositas, nilai gizi. Nah itu yang akan kita ujikan. Pertanyaannya, apakah instalasi gizi mampu untuk melakukan uji laboratorium? Ya tidak semua gitu. Kalau instalasi gizi kami memang bekerja sama dengan institusi pendidikan, jadi memang tidak bisa lepas. Jadi kami juga sangat-sangat mengharapkan hasil-hasil penelitian dari institusi pendidikan untuk diterapkan ke pasien. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin salah satu lagi tentang proses penyaringan ya. Jadi proses penyaringan itu juga jangan sampai saringannya itu tidak bersih. Jadi itu nanti juga akan menimbulkan coliform. Karena pernah saringan di kami menjadi tersangka ketika uji mikrobiologi. Itu mungkin, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk agenda selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Rotlia dari Ibu Nila Dania. Pada ibu melahirkan dengan operasi yang pada hamil diberikan peptisol, apakah setelah melahirkan bisa diteruskan peptisolnya, Bu? Atau di stop saja jika kondisi baik? Namun jika hasil lab HB ibu anemia, apa boleh diberikan? Atau hanya dibantu dengan makanan tinggi protein saja? Monggo Bu Rotlia. Baik, terima kasih Bu Anggun. Memang beberapa dokter obgyn sekarang sedang lagi panas-panasnya untuk menggunakan peptisol pada ibu hamil untuk meningkatkan. Sebenarnya sih kalau peptisol efeknya adalah protein total, bukan lebih langsung ke HB ya, karena memang HB itu ada 2, jadi komponen yang harus ada, 1 protein, kemudian 1 adalah Fe. Kemudian kalau ibu hamil memang ada ranah untuk defisiensi asam folat. Jadi kalau memang sebelum hamil dia memang membutuhkan peptisol, kemudian setelah melahirkan kita harus cek dulu. Jadi apa yang mau kita kejar dengan formula enteral ini? Apakah memang dia kan memang hanya fungsinya sebagai tambahan ya kalau untuk ibu hamil ya. Jadi memang misalkan pada waktu snack 2 kali snack seperti itu. Kalau memang butuh tambahan bisa diteruskan untuk menambah protein, kemudian zat gizi yang lain. Tetapi kalau memang pasiennya sudah, apalagi dia kan menyusui ya, memang proteinnya 2 kali lipat, bisa dipenuhi dari makanan biasa dengan tinggi protein, TKTP biasa, kemudian memang kan frekuensinya sering ya, porsi kecil frekuensi sering dan itu bisa terpenuhi, kita tidak bisa stop peptisolnya sebenarnya.
Sebenarnya juga untuk ibu hamil saya juga tidak terlalu refer untuk diberikan peptisol karena ibu hamil memang HB-nya akan rendah dan kita bisa tambahkan dari makanan biasa. Jadi kita bisa siasati dari makanan biasa kemudian tablet FE juga. Seperti itu. Nah, cukup panjang nih. Dari Ibu kayaknya ya, Ibu Wahyu Dwi Astuti. Jadi di rumah sakit kami lebih banyak menggunakan formula komersial karena pertimbangan tenaga yang terbatas. Untuk yang formula rumah sakit bagi yang alergi susu saja. Di tempat kami belum ada kendali mutu untuk formula rumah sakit, paling hanya organoleptik dari bahan makanan dan hygiene dari penjama. Bisa dijelaskan nggak Bu, untuk kendali mutu yang bisa dilakukan di instalasi gizi selain organoleptik dan hygiene penjama? Dan kalau itu harus melibatkan pihak luar gizi, apa saja yang perlu dilakukan dalam pemeriksaan tersebut? Pertanyaan yang kedua, untuk telur dari rekanan yang sudah dicuci, tetapi tidak diketahui pencucian telur menggunakan air seperti apa, apakah masih tetap baik ya? Atau lebih baik kita yang mencuci telur tersebut sendiri? Terima kasih. Monggo, ya, dari Bu Rotlia. Terima kasih Bu Anggun, jadi memang pertanyaannya aplikatif banget dari Bu Wahyu. Untuk di kami kerjasamanya dengan Kesling ya Bu. Jadi Kesling K3 nanti kita mengajukan uji laboratorium. Kemudian kalau di Jakarta sih kita memang dengan BBLK. Jadi laboratorium kesehatan atau di Labkesda mungkin. Nah, itu untuk uji mikrobiologinya. Nanti yang mengajukan adalah dari Kesling K3 dan PPI. Jadi kita hanya meminta untuk sampling makanan cair, misalkan makanan cair susu, makanan cair non susu, kemudian alat yang digunakan, alat masak, kemudian alat sajinya, kemudian kultur udara. Nah, itu yang kita pakai. Tetapi sementara kalau misalkan belum bisa dilakukan karena mungkin terkendala dengan anggaran ataupun memang belum dibuat program kerjanya untuk uji organ, untuk uji mikrobiologi dari makanan cair, bisa dengan tadi tipsnya adalah memang ruang susunya harus tersendiri ya Bu, jadi tidak digabung. Jadi memang di standar akreditasi pun juga sudah jelas bahwa memang ruang susu itu harus ada tersendiri. Kemudian itu tidak digabung, kemudian ada APD khusus untuk penjamah makanan, kemudian alatnya tidak berganti-ganti dengan misalkan ruang distribusi, ruang masak, tidak. Jadi alat itu memang stay di ruang susu. Nah, kemudian jadi kebersihan alat, kemudian hygiene personal, kemudian ruangannya. Nah, memang di kami tidak buka tutup. Jadi ruang susu itu hanya dibuka ketika pegawai datang misalkan pagi jam 7 ya. Nanti dia akan keluar ketika jam istirahat di ruang susu itu. Nah, itu dibuka. Nah, terus habis itu nanti masuk lagi shift berikutnya. Jadi kayak gitu. Jadi nggak buka tutup, sehari itu hanya 4 kali kita membuka ruang susu. Kemudian APD-nya tersendiri, alat masaknya tersendiri, bahkan sampai saringan-saringan juganya tidak boleh tukar-tukeran. Nah, kemudian blendernya, terutama kebersihan blender, karena kita harus ngecek tenaga pemasak kita. Kalau nggak disupervisi, itu blender itu bisa hanya dicuci, dikocok-kocok gitu aja, nggak dibersihin. Nah, itu. Kemudian kalau untuk alat saji, kita juga punya sterilize untuk botol susu. Jadi kalau dulu memang kita sterilisasi di CSSD, sterilisasi sentral rumah sakit, tetapi botol susunya sekarang sudah disterilisasi tersendiri di ruang susu instalasi gizi. Seperti itu untuk proses pencegahannya. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua tentang telur, jadi memang di kontrak bahan makanannya harus sudah jelas. Jadi kebersihan telurnya itu kalau di kami memang kita minta dicuci di instalasi gizi. Jadi kita bisa pastikan kualitas airnya kan yang kita pakai, karena air juga dicek setiap bulan oleh Kesling K3 bagaimana kualitas air yang kita gunakan. Jadi memang kita cuci di instalasi gizi, dan itu memang agak repot karena vendornya yang agak repot ya. Tetapi kitanya dapatnya memang benar-benar air yang digunakan adalah air yang berkualitas yang dipakai untuk mencuci telur tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Rotlia dari Bapak ini kayaknya ya, Bapak Esa Ali. Mohon izin bertanya khusus pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran karena penyakit stroke.
pengalaman beliau menjaga orang tua yang sakit stroke di rumah sakit diberikan makanan cair ataupun susu formula dan diteruskan dengan perawatan di rumah melanjutkan pemberian makanan cair susu melalui selang. Apakah asupan makanan cair tersebut bisa dikatakan belum memenuhi asupan kebutuhan tubuh pasien ya Bu? Karena pasien makin hari sebelum meninggal menjadi semakin kurus. Apakah bisa dikatakan ada kesalahan dengan hanya memberikan makanan cair susu formula tersebut? Monggo tanggapannya dari Ibu Rodlia. Baik, terima kasih Bu Anggun. Pertanyaan Pak Esa memang banyak banget ditanyakan oleh pasien ataupun dietitian juga, apakah memang pemberian makanan cair itu belum bisa memenuhi kebutuhan dari pasien. Jadi alhamdulillah Pak, kami di Rumah Sakit Otak hampir status gizi pasien itu baik sebagian besar, dan untuk yang malnutrisi kami memang ada target, jadi jangan sampai pasien jatuh ke malnutrisi ketika rawat di Rumah Sakit Otak, dan itu jadi KPI kami, instalasi gizi, jadi Key Performance Indicator kami. Untuk pemberian makanan cair, memang sebelum pulang keluarga harus diedukasi terlebih dahulu. Dan memang di situ yang memberikan hampir semua rumah sakit memang mungkin perawat yang ketika memberikan makanannya, tetapi yang menghitung, merekomendasikan itu adalah dietitian ataupun ahli gizi. Jadi memang harus benar-benar dihitung kebutuhannya. Pengalaman pribadi, karena ibu saya juga stroke hemorrhage, jadi dulu sempat dirawat di Malang, dan alhamdulillah status gizinya sekarang bagus, dan waktu itu stroke perdarahan 3 cc, jadi memang ketika di rumah sakit alhamdulillah dipantau terus oleh dietitian, jadi bukan saya yang mantau ya, dietitian di rumah sakitnya. Nah itu memang benar-benar dihitung kebutuhannya, dan ibu saya kan dirawat di RSSA waktu itu, jadi memang dihitung kebutuhannya, dan tidak pernah ibu saya jatuh ke malnutrisi. Jadi sampai hari ini pun alhamdulillah sudah bisa jalan dan lain sebagainya, padahal itu stroke perdarahan hemorrhage yang resiko kematiannya tinggi. Itu memang makanan cairnya waktu itu memang diberikan ketika saya lihat setiap hari, karena saya menjaga ibu saya selama 2 minggu dirawat di rumah sakit, itu memang sesuai kebutuhan. Jadi memang misalkan kebutuhan ibu saya waktu itu 1.900 kalori. Nah, kebetulan ibu saya memang alergi susu, jadi diberikan blender rice waktu itu, jadi 1.900 kalori yang diberikan memang via NGT waktu dia di HCU. Kemudian ketika di ruang rahnap, tes disfagianya sudah bagus, akhirnya diberikan makanan biasa. Tetapi tidak pernah 14 hari di HCU itu ibu saya jatuh lebih kurus ataupun ada penurunan berat badan. Jadi memang berat badannya tetap. Ya memang harus dihitung. Kalau misalkan kurus berarti ada 2 kemungkinan. Satu, kebutuhannya tidak terpenuhi, atau memang pasien tersebut hipermetabolisme akibat adanya klinis stroke-nya. Jadi memang kebutuhannya meningkat di pasien tersebut untuk memperbaiki fungsi baik fungsi secara neurologisnya maupun fungsi saluran cerna dan lain sebagainya. Jadi perlu dikaji ulang. Jadi memang dietitian harus turun saat itu ketika misalkan di rumah. Kalau di kita sih memang ada fasilitas home care untuk dietitian ke rumah. Nah itu untuk memantau bagaimana perawatan pasien tersebut, terutama untuk bagaimana keluarga menyediakan makanan cairnya, kemudian berapa kalorinya, berapa cc-nya, kemudian penyimpanannya. Nah itu seperti itu. Jadi perlu dikaji ulang oleh dietitian, di assessment lagi. Terus pertanyaan untuk Bu Rodlia ya dari Ibu Evi, kemasan untuk makanan cair di respon memakai alat seperti apa ya? Apakah sekali pakai? Terus tipe masuk sondenya bolus atau per trip? Monggo Bu Rodlia. Baik, terima kasih Bu Anggun. Pertanyaan dari Bu Evi. Jadi kita ada 2 Bu, untuk saat ini untuk pasien yang stroke dengan COVID kita menggunakan alat sekali pakai. Jadi pakai botol tadi seperti yang di slide presentasi saya, itu udah langsung buang di tempat sampah kuning yang infeksius. Kemudian yang untuk yang pasien stroke non COVID ataupun pasien dengan makanan cair biasa, nah itu dengan botol kaca. Jadi botol kaca tadi ada juga di slide saya tadi, di botol kaca itu yang kita nanti sterilisasi lagi di kalau dulu di CSSD, sekarang di instalasi gizi.
Kemudian untuk yang kedua, bolus atau drip tergantung dari kebutuhan pasiennya. Kalau misalkan pasiennya membutuhkan drip, ya kita berikan secara drip. Nah, dengan infus pump ataupun manual. Nah, tapi tetes manual itu kayak tetes infus. Nah, kalau misalkan pasiennya memungkinkan untuk diberikan secara bolus, ya kita akan berikan secara bolus. Tergantung kebutuhan dari pasiennya, rutenya, kemudian pemberiannya, frekuensinya juga.